Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Maradina dengan NIM 14011184054 dari kelas Digital Society Ecosystem B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas AI for Indonesia Vision 2055 in Healthcare. Latar belakang. Dalam visi Indonesia tahun 2045 terdapat 4 pilar utama, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekosistem berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Pada visi Indonesia tahun 2045 juga disusun pilar pembangunan Indonesia 2045. Salah satu contohnya yaitu pada pilar pertama, pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Terdapat 5 poin utama untuk pembangunan pilar tersebut, yaitu percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana salah satu megatrend, yaitu teknologi artificial intelligence, dapat menunjang visi Indonesia 2045 pada pembangunan untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat. Kesehatan adalah bagaimana keadaan dari badan, jiwa, dan sosial untuk memungkinkan manusia dapat melakukan kegiatan produktif secara sosial dan ekonomi. Apalagi pada saat seperti ini, penting untuk menjaga kesehatan agar tetap dapat beraktivitas secara normal. Kesehatan juga merupakan salah satu syarat pemulihan ekonomi di era seperti ini. AI merupakan kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas kognitif yang dikaitkan dengan pikiran manusia. Pemanfaatan AI pada bidang kesehatan untuk membantu pembangunan mencapai visi Indonesia tahun 2045 juga dapat dibentuk dengan aplikasi perawat kesehatan digital yang digunakan untuk membantu orang memantau kondisi pasien dan menindaklanjuti dengan perawatan. Metodologi. Aplikasi perawatan kesehatan digital menerapkan 4 tahapan utama dalam metodologi. Yang pertama yaitu input. Input merupakan proses di mana pasien melakukan login terkait dengan biodata pribadi pasien, yang selanjutnya data biodata pribadi pasien tersebut akan menjadi label dari data pasien pada sistem. Kedua, yaitu data. Data yang dimaksud adalah data setelah pasien melakukan percakapan dengan perawat digital setelah melalui fase login. Data hasil percakapan tersebut nantinya akan terhubung dengan database atau data server kesehatan yang sudah berada pada sistem yang disediakan berdasarkan data dari layanan kesehatan yang berwenang. Sehingga sistem akan secara otomatis melakukan penyesuaian antara data pasien dengan database kesehatan sesuai dengan keresahan kesehatan masyarakat saat itu. Yang ketiga, sistem AI. Pada aplikasi perawat kesehatan digital, sistem AI yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan voice recognition. Pemanfaatan voice recognition digunakan agar pasien tidak perlu mengetik, cukup melakukan perbincangan dengan perawat kesehatan. Voice recognition ini dimanfaatkan agar pasien merasa nyaman untuk melakukan proses cek kesehatan. Voice recognition tersebut dimanfaatkan untuk menanggapi intonasi dan suasana hati pasien. Platform voice recognition yang digunakan berupa beyond verbal untuk menganalisis emosi dan afektiva untuk pengenalan emosi. Sehingga dengan adanya analisis emosional dapat digunakan untuk mendeteksi keadaan emosional seperti kecemasan dan depresi. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah output. Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengecekan kesehatan yaitu rekam medis dari hasil analisis berdasarkan pada data layanan kesehatan yang berwenang. Rekam medis tersebut nantinya akan berisi apakah pasien memerlukan tindak lanjut kesehatan dengan melakukan pengecekan langsung pada rumah sakit atau menerima saran untuk melakukan pengobatan di rumah yang disesuaikan dengan hasil diagnosis. Analisis dan diskusi. Sistem AI dapat dimanfaatkan untuk membuat asisten virtual dalam bentuk perawatan kesehatan digital. Adanya perawat kesehatan digital tersebut diharapkan dapat memungkinkan terjadinya diagnosis jarak jauh, menganalisis riwayat kesehatan pasien, dan mengidentifikasi penyakit dengan lebih cepat dan dengan akurasi yang tinggi karena jumlah data medis historis dan catatan pasien dapat diakses secara real time. Dengan adanya ide tersebut diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan gizi masyarakat Indonesia, pemanfaatan teknologi secara meluas pada bidang kesehatan, pengendalian penyakit yang responsif, dan juga pemahaman perilaku hidup sehat yang menunjang pembangunan visi Indonesia tahun 2045. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.